kami dari Polres Garut akan melakukan press conference terkait pengungkapan tindak pidana penipuan dan penggelapan ya, dengan modus operandi kaitan dengan masalah penerimaan anggota Polri, ya, penerimaan anggota Polri. Jadi kasus ini itu durasinya cukup panjang, itu berawal dari bulan Oktober tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022, di mana kejadian ini ada dua korban yang ada di wilayah Garut, yaitu saudara D dengan saudara Y. Ini merupakan warga Kecamatan Cilawu dan satu lagi warga Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Untuk tersangka yang kami amankan ada dua orang, yaitu ada tersangka J, pekerjaan wira swasta, umur 46 tahun, dan tersangka CB itu merupakan karyawan swasta, umur 37 tahun. Awal mula kejadiannya, untuk tersangka J sebelumnya mendekati korban, ya, datang ke rumahnya menawarkan sebuah jasa bahwa akan memasukkan anak korban untuk bisa masuk ke Akpol, ya, menjadi anggota polisi melalui jalur akademi kepolisian pada tahun 2021, ya. Dan tentunya di situ diharapkan untuk korban bisa menyerahkan sejumlah uang, ya, termasuk juga korban yang di Cibalong dijanjikan untuk bisa masuk juga ke Akpol pada tahun 2021. Akhirnya korban melalui bujuk rayu dari tersangka J ini mau menyerahkan sejumlah uang, ya, yang selama 1 tahun dari bulan Oktober sampai dengan Agustus 2022, total kerugian dari kedua korban ini mencapai 4,7 miliar rupiah. Dan kemudian adapun modus dari tersangka J ini setelah mendatangi korban, kedua korban ini mengenalkan kepada tersangka CB yang mengaku sebagai anggota Polri berpangkat AKP, ya, dan kemudian bertugas di SSDM Mabes Polri, ya, ada staf SSDM Mabes Polri. Dan kemudian pada tahun 2021 untuk tersangka CB ini menjanjikan kepada kedua korban bahwa akan bisa masuk Akpol tanpa tes, nah, dengan harapan nanti masuknya di tahun 2022, ya, gitu. Jadi 2021 diurusnya, kemudian 2022 dijanjikan akan masuk tanpa tes. Dan kemudian memang korban, untuk meyakinkan korban, tersangka ini sempat menggunakan uang korban itu untuk melakukan bimbingan-bimbingan kepada anak korban di Semarang. Jadi dikoskan di Semarang untuk melakukan bimbingan. Di situ ada bimbingan psikologi dan juga termasuk bimbingan akademik. Jadi sudah ngekos selama beberapa waktu dan diarahkan juga anak korban itu mengaku kepada orang tuanya bahwa mereka dibimbing langsung di Lemdik Akpol, dan ternyata tidak. Akhirnya karena melihat tahun 2022 bahwa anak korban tidak masuk, adanya kecurigaan dari pihak korban dan mencoba untuk meminta kembali uang-uang yang sudah disampaikan kepada pelaku ini, ya, baik tersangka CB maupun G. Dan kemudian akhirnya korban berhasil menemukan tersangka itu di daerah Jawa Tengah, ya, di Purbalingga. Diamankan dan kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian karena mengingat TKP-nya ada di Garut. Dan adapun hasil dari penyidikan kami, hasil pemeriksaan kepada para tersangka, bahwa ternyata sudah ada total dari operasi selama 1 tahun 2021-2022 ini ada 3 korban yang menjadi sasaran mereka, itu 2 orang dari Kabupaten Garut dan 1 orang lagi dari Kota Bandung. Nah, gitu. Adapun kami akhirnya berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Setelah kami lakukan pemeriksaan, ternyata para pelaku ini menghabiskan uang-uang tersebut
itu hanya sebagian digunakan untuk mengelabui korban dengan dengan mendaftarkan ke bimbingan-bimbingan belajar itu, tapi yang lainnya dipergunakan habis untuk keperluan pribadi tersangka, seperti membeli beberapa aset, kemudian barang termasuk berjudi dan juga prostitusi. Nah, ini yang digunakan. Dari para tersangka ini kami berhasil menyita ada 1 sertifikat tanah, itu di daerah Purbalingga, Jawa Tengah, dan juga termasuk ada kendaraan bermotor dan kemudian sejumlah uang. Nah, itu dari tersangka Catur ya, dari tersangka CB. Sedangkan tersangka D, kami mengamankan juga ada sebuah bangunan rumah di daerah Marga Laksana Cilawu, dan kemudian termasuk sejumlah handphone dan peralatan rumah tangga lainnya dan rekening-rekening pribadinya. Adapun pasal yang kami sangkakan untuk kedua orang tersangka ini adalah pasal 372 dan 378 KUHP kaitan dengan penipuan dan penggelapan dengan ancaman pidana penjara 4 tahun. Kami tentunya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak terperdaya dan menjadi korban penipuan dari modus-modus operandi, akan mensukseskan putra-putrinya untuk bisa masuk ke polisi melalui jalur apapun ya, tanpa tes, dan memberikan jaminan bahwa akan masuk semuanya dengan mudah tanpa tes, karena semuanya pasti akan melalui proses yang berlaku sesuai dengan aturan yang ada.